Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Inside Quran. Kita akan menganalisis Quran dengan cara korpus literal, yaitu menganalisis kata demi kata yang kita rasa penasaran di dalam Quran, gitu ya. Kemudian kita temukan, kita cari kata tersebut di dalam Quran secara keseluruhan dan kita buka satu persatu sehingga kita bisa memahami ya apa makna kata tersebut yang kita cari dan kita penasaran itu em, apa yang Tuhan maksudkan gitu ya sehingga kita bisa memahami makna kata tersebut dan kita lebih apa ya memahami Quran itu secara lebih komprehensif ya. Nah, hari ini kita akan membahas kata yang suka kita sebut dalam apa namanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kata ini adalah zolim. Kata zolim biasanya tuh kita suka dengar ya. Kalau saya suka dengar tuh misalnya gini, ada kejadian gitu seseorang tuh merasa di apa ya, di dalam tanda kutip dijahatin lah ya gitu oleh orang lain, terus dia bilang aku dizolimi sama dia gitu. Nah, jadi ketika seseorang tuh merasa dijahatin gitu ya, sehingga merasa nelangsa gitu ya, itu biasanya di kata zolim itu keluar gitu ya. Ya. Tapi apakah gitu kan zolim itu seperti yang Tuhan maksudkan di dalam Quran? Karena hati-hati bahwa kita tuh bisa salah ya nggak menggunakan kata zolim itu sehingga kemudian kita jadi berasumsi oh zolim itu gitu ya dijahatin sama orang itu zolim namanya. Padahal ternyata yang Tuhan maksudkan dengan kata zolim berbeda gitu kan ya dengan apa yang kita persepsikan. Nah, ini menjadi bahaya gitu ketika kita mau belajar Quran, ya kan? Kita sebut aja zolim. Ketika kita sampai pada ayat yang berbicara tentang zolim, kita mempersepsikannya kurang tepat. Nah, itu ya yang kita perlu hati-hati. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita lihat kata zolim itu di mana saja di Quran ya. Kita buka salah satu contohnya misalnya di surat 2 ayat 35. Di situ ada kata zolim. Nah, kita mau mencari kata zolim ini. Oke, ya. Ini ada berapa di Quran? Ya, ini tuh menarik ya, karena ternyata, oh, apa yang saya pahami tentang kata zolim itu beda gitu kan dengan apa yang Tuhan maksudkan. Nah, itu ternyata kalau kita menyebut kata zolim, saya dizolimi, dia menzolimi, oh ternyata kurang tepat gitu kalau kita membaca Quran gitu ya. Jadi saya khawatir aja kita jadi berpersepsi yang salah tentang kata zolim itu ketika kita membaca Quran gitu ya. Karena biasanya di Quran itu ya Quran Indonesia terutama ya kata zolim itu ya diartikan zolim aja gitu. Nah misalnya nih ya kata zolim, nah kita sudah temukan di surat 2 ayat 35. Nah kita akan mencari itu ya kata zolim di Quran itu seberapa banyak. Ya kita klik kata zolim ini, nah ini enaknya korpus tuh gitu, tinggal ngeklik aja. Oke ya. Nah di sini ini ayatnya kita lihat kata zolim itu ada di mana lagi. Nah, kita klik concordance ya. Concordance atau kata yang sama yang terkait tapi di ayat-ayat yang lain. Oke. Nah, ini ternyata gitu kan zolim itu ada 105 kali disebut di dalam Quran. Iya, wow, banyak sekali nih ya. Banyak sekali. Kalau saya bandingkan dengan kata misalnya nikah. Oh, itu cuma dikit ya kata nikah di Quran. Beda dengan kata zolim yang sampai 105. Artinya Tuhan itu memberikan semacam warning ya enggak?
kalau banyak tuh disebut berulang lagi, berulang kali gitu kan ya. Artinya ada sesuatu yang penting, sangat penting tentang zolim ini gitu ya. Tentang suatu kata yang kita maksud, nah yaitu zolim ini. Nah, bagaimana agar kita bisa mengetahui dengan secara clear atau secara jelas makna zolim ini? Maka definisi-definisi tentang zolim bisa kita temukan dengan cara yang mudah, yaitu dengan membuka ayatnya satu per satu. Jadi memang belajar Quran itu ya perlu menyediakan waktu pelan-pelan itu kan sambil kita merenungi isinya ya sehingga kita tuh bisa mendapatkan message yang jelas dari Tuhan ya kan tentang ayat-ayat yang kita baca dan kita ingin tahu gitu ya. Misalnya tentang zolim ini. Oke, nah kita buka. Saya tidak akan membuka semua ya, karena pastinya ya akan lama banget gitu. Jadi saya buka contohnya saja ya. Yang berikutnya silakan teman-teman membuka sendiri. Pastinya kan itu lebih lebih apa ya? Akan lebih engaging ya, ya. Tuh. Dibanding kita diajarin ya. Yang penting tahu caranya aja. Oke, misalnya surat 2 ayat 35 yang tadi saya buka ya. Ini bercerita tentang Adam. Kalau teman-teman punya Quran Word by Word versi Indonesia itu juga enak sih. Maksudnya kalau Qurannya itu versi Word by Word itu lebih enak dibandingkan yang segeblek-segeblek gitu ya. Maksudnya satu ayat terus artinya sebelahnya gitu. Tapi kalau Word by Word, nah misalnya di sini ya Qurano.com atau di Quran yang biasa aja yang kertas gitu ya. Nah, itu kita bisa sambil belajar kata-kata di dalam Quran, sehingga ketika kita menemukan lagi kata tersebut di ayat yang lain, kita bisa mengartikan Quran itu dengan lebih konsisten. Oke, misalnya di surat 2 ayat 35, ya, di sini dikatakan, Wakulna dan kami berfirman, atau kami berkata, Tuhan berkata, ya, Ya Adam, ya Adam, uskun, tinggallah anta kamu, wazau, wazaujuka dan pasanganmu, dalam hal ini istrimu, al jannah, surga, di surga, ya. Nah, surga ini juga jannah itu sebenarnya em, banyak banget di ayat yang lain ya, dan maknanya itu sebenarnya kalau kita lihat tuh adalah taman. Jadi surga itu adalah nanti berbentuk taman, ya, yang isinya banyak makanan. Kenapa? Karena di sini Tuhan menyebutkan wakula dan makanlah minha darinya, ya, rogodan, leluasa hingga puas, itu ya. Haisu sebagaimana syi'tuma kalian berdua suka. Wala dan janganlah takroba kalian berdua mendekati hadhihi syajaroh pohon ini. Fatakuna maka kalian berdua minazolimin dari orang-orang yang zolim. Nah, maka definisi zolim dari ayat ini adalah ketika Adam dan pasangannya atau istrinya mendekati suatu pohon yang dilarang oleh Tuhan. Itu ya. Ya, jelas banget. Maka kalau Adam dan Hawa itu mendekati pohon itu, maka mereka berdua termasuk zolim. Ya, jelas. Nah, itulah definisi zolim yang pertama, ya, melanggar aturan Tuhan, gitu ya, berbuat kesalahan. Nah, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Misalnya, ya kita balik dulu. Di surat 2 ayat 51 ya, surat 2 ayat 51
Ini berbicara tentang Musa dan kaumnya. Ya, kita lihat ini terjemahan Indonesianya. Oke, sebelah sini. Ya, sebenarnya saya lebih suka terjemahan terjemahan Quran terjemahan yang ke kertas ya. Saya sudah cerita di episode sebelumnya, lebih enak dibandingkan dengan di layar karena bisa tahu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya tuh dengan lebih cepat. Beda kalau ini mesti klik-klik satu-satu gitu ya. Nah, di sini berbicara tentang Musa. Ketika Musa itu diminta oleh Tuhan, ya, selama 40 malam meninggalkan Bani Israel, meninggalkan apa namanya umatnya. Nah, ternyata umatnya ini menjadikan ijla anak sapi gitu kan menjadi sembahan ya. Kalau kita lihat konteks di ayat-ayat sebelum dan sesudahnya ya. Nah, maka perbuatan em, Bani Israel itu adalah termasuk wa antum zolimun dan kalian adalah orang-orang yang zolim. Nah, jadi penyembahan anak sapi itu disebutnya perbuatan zolim, tuh ya. Jadi Tuhan itu menyebutkan contoh-contoh perbuatannya di ayat-ayat yang berbicara tentang zolim. Nah, ini misalnya ya. Kemudian ayat yang lain, misalnya saya buka lagi tentang Yusuf. Yusuf itu surat 12. Ya, nanti ini saya lompat-lompat ya, tapi kalau misalnya baru nyari, sebaiknya bukannya satu-satu ya, supaya jelas semuanya. Oke. Nah, surat 12 ayat 23 ini berbicara tentang Yusuf ya. And she. Nah, ini ketika Yusuf itu digoda oleh perempuan ya. Nah, maka di sini perempuannya, coba kita lihat dulu versi bahasa Indonesia, surat 12, surat Yusuf, ayat 23 tadi ya. Nah, jadi di sini kalau kita baca, waro wadathu, dan ia mendatanginya, maksudnya mendatangi Yusuf, ya, nyamperin Yusuf gitu. Alati yang huwa dia Yusuf fi di dalam baitiha rumahnya, rumah perempuan ini karena perempuan ini adalah majikannya, itu ya. Em, Sebenarnya wanita ini kalau kita baca ayat-ayat berikutnya itu bukan berikutnya sebelumnya kalau nggak salah ya. Wanita ini ketika menerima Yusuf itu dia berdiskusi dengan suaminya akan menganggap Yusuf itu sebagai anaknya sebenarnya ya. Tapi setelah dewasa ternyata Yusuf ini menjadi pemuda yang wah gitu ya, bikin orang mah gampang ketaksir karena cakep ya, cakep dan baik dan ya pokoknya Yusuf itu luar biasa ya gitu. Nah, jadi wanita ini yang tidak lain adalah ibu angkatnya itu mendatangi Yusuf di rumahnya tentu saja. Terus an nafsihi ya dirinya wagolakoti menutup albab pintu-pintu ya wakolat dan dia perempuan ini berkata, Haita, sini laka bagimu. Sini Yusuf itu dipanggil. Nah, tapi Yusuf itu dia berlindung kepada Tuhan dan dia mengatakan,
Innahu, sesungguhnya dia, ya perempuan itu, Robi, tuanku. Ahsana, lebih baik, maswa ya tempatku. Innahu, sungguhnya ia la yuflihu, tidak beruntung, atau yuflihu ini sebenarnya lebih tepatnya tidak sukses, tidak berhasil, ya. Az-zolimun, orang yang zolim. Nah, jadi orang yang zolim di sini konteksnya adalah perempuan yang menggoda atau mendatangi Yusuf. Ya, perbuatan dia termasuk perbuatan orang-orang yang zolim. Nah, itu teman-teman ya, jadi sebagian kata zolim yang bisa saya bahas. Nah, kalau saya rangkum kata zolim ini, di ayat-ayat yang lainnya, karena kita mesti buka 105 ya, 105 kali kata zolim ini tertera di dalam Quran. Nah, saya kasih summary aja sedikit ya, bahwa zolim itu diantaranya disebutkan ketika, nah, misalnya ketika kita mengikuti keinginan orang lain, padahal kita sudah tahu ilmunya, itu juga termasuk zolim. Kemudian orang yang melanggar nazar itu juga zolim, dia orang yang mengatakan dusta atau sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan itu juga zolim. Kemudian Fir'aun dan pengikutnya juga di Quran disebut dengan orang-orang yang zolim, gitu ya. Jika misalnya zolim itu di surat 17 ayat 82 disebutkan lawannya percaya kepada Tuhan itu adalah zolim. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan, maka dia termasuk zolim, gitu ya. Lawannya iman, ya, lawannya percaya kepada Tuhan adalah zolim. Kemudian zolim itu bisa zolim kepada diri sendiri, ya. Misalnya di surat 18 ayat 35, ya, itu orang yang melakukan zolim terhadap dirinya sendiri. Kemudian di surat 19 ayat 38, itu orang yang lost, ya, sesat, tersesat dari jalan Tuhan itu juga orang yang zolim. Kemudian misalnya di surat 19 ayat 72, lawannya takut kepada Tuhan itu adalah zolim. Jadi banyak sekali kata zolim itu ya. Kemudian orang yang tuli ya tidak mendengar seruan Tuhan di surat 21 ayat 46 itu juga disebut zolim. Jadi banyak sekali ya zolim itu. Juga misalnya penduduk kota Sodom ya surat 29 ayat 31 itu juga zolim. Orang yang mengingkari ayat Tuhan surat 29 ayat 49 itu juga disebut zolim. Orang yang tidak percaya kepada kitab, tidak mengimani kitab-kitab Tuhan surat 35 ayat 32 itu juga disebut zolim ya. Kemudian misalnya juga orang yang zolim itu dia orang yang mengambil jalan selain jalan Tuhan. Ya, orang yang tidak mengambil jalan menuju Tuhan di surat 76 ayat 31 itu juga termasuk zolim. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menyimpulkan apakah itu zolim, zolim itu adalah perbuatan yang salah ya dalam konteks ketika kita tuh apa namanya worship kepada Tuhan gitu ya, perbuatan-perbuatan yang Tuhan anggap itu perbuatan yang salah gitu ya. Jadi perbuatan apapun yang salah di mata Tuhan itu termasuk perbuatan yang zolim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.